Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Laili dengan NPM 2019 2157 9001. Saya akan membacakan sinopsis episode 4 sinetron Sebelum Dunia Terbalik yang ditayangkan di RCTI Plus. Yang pertama, Eros tahu apa yang direncanakan Ajat. Akhirnya ia meminta untuk diantarkan ke rumah Emeh. Eros panik dan menyuruh Emeh sampaikan pesan kepada Kemet. Ajat masih saja merajuk pada Eros untuk segera menikah dengannya. Tetapi Eros tidak pernah mencintai Ajat. Eros selalu mengalihkan pembicaraan jika Ajat membuka topik tentang pernikahan. Eros selalu mengatakan bahwa ia ingin melatih kemampuannya di bidang menjahit dan ingin membuka tempat jahitan agar banyak orang yang datang untuk menjahitkan baju kepadanya. Hal itu dilakukan Eros untuk menghindari rencana pernikahan yang ingin dilakukan oleh Ajat. Di tengah-tengah perjalanan, saat selesai makan dan akan pulang, tiba-tiba ban mobil Ajat bocor. Eros pun diminta untuk menunggu di dalam restoran. Ketika sedang menunggu, Kemet pun muncul dan Eros sudah mengetahui bahwa ban mobil Ajat dikempeskan oleh Kemet. Lalu Kemet meminta maaf dan menyatakan perasaannya kepada Eros. Namun Eros hanya tersenyum dan ketika belum sempat menjawab, ayah Eros datang untuk memastikan anaknya Eros tidak bersama Kemet. Akhirnya anak buah Ajat melihat Kemet berada di restoran saat akan kabur dengan motornya. Mereka melaporkan kepada Ajat dan Ajat pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Kemet. Lalu Kemet berusaha kabur dan menghindar, tetapi Kemet tidak bisa melawan anak buah Ajat. Hingga akhirnya babak belur dipukuli oleh anak buah Ajat. Tak lama berselang, mobil Ajat pun berhenti tepat di depan motor Ajat yang dipakai anak buahnya dan motor Kemet. Eros pun langsung keluar dari mobil dan berlari mencari Kemet. Kemet yang mengetahui bahwa Eros datang segera berusaha bangun dan berpura-pura untuk tidak merasakan sakit walaupun di wajahnya memar dan terluka. Eros dan bapaknya sampai di rumah. Sesampainya Eros langsung dimarahi oleh bapaknya karena rela turun dari mobil dan membela Kemet. Lalu Eros menjelaskan bahwa dirinya hanya memikirkan bapaknya karena sebelumnya telah mendengar pembicaraan Ajat di teras rumah bahwa ia akan menyuruh anak buahnya memukuli Kemet. Hal itulah yang justru dikhawatirkan Eros, karena jika Kemet sampai harus masuk rumah sakit, bapak Ajat pun akan terlibat masalah. Eros pun tidak ingin itu terjadi karena Eros takut bapaknya di penjara. Kemet pun memutuskan untuk pulang dan sang ibu yang mengetahui dan melihat kondisi Kemet sangat sedih karena Kemet terluka di sekujur tubuhnya. Ibu Kemet berteriak kesal sekaligus kasihan melihat kondisi Kemet yang lebam terluka di sekujur tubuhnya. Hingga akhirnya kedua orang tua Eros memutuskan untuk segera menikahkan Eros dengan Ajat. Bapak Eros tidak ingin Eros menyukai Kemet. Bapak Eros berniat untuk memberitahu Pak Guru, bapaknya Kemet, agar Kemet menghindari Eros. Di sisi lain, ibu Kemet mengatakan bahwa ia telah mengetahui rencana Ajat bersama anak buahnya untuk melakukan pemukulan kepada Kemet dan mengatakan bahwa Ajat itu pengecut. Lalu sang ibu bertanya kepada Kemet, jika kamu suka, kamu mencintai Eros, rebut Eros dari Ajat. Sekian sinopsis dari sinetron Sebelum Dunia Terbalik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian nilai-nilai moral dalam sinetron Sebelum Dunia Terbalik episode 4. Pada tabel 1 ada nomor, kutipan dialog, menit ke, nama tokoh, nilai moral, ada yang baik, ada yang buruk. Yang pertama ada dialog, Eros teh mau minta tolong bilangin ke AA Kemet suruh dia menghindar, dia teh lagi dicari sama anak buahnya AA Ajad, jangan sampai ada yang tahu ya meh. Menit kedua 33 detik sampai dengan menit kedua 45 detik. Nama tokohnya Eros, nilai moralnya nilai baik, yaitu suka menolong. Yang kedua ada dialog, Eros kamu teh meuni cantik pisan, menit kedua 30 detik. Nama tokohnya Emeh, nilai moralnya baik, yaitu jujur. Yang ketiga ada kutipan atau dialog, jangan-jangan mereka ngegebukin si Kemet. Kemetnya mana bu? Itu ada di menit 53 detik sampai dengan menit keempat 2 detik. Nama tokohnya itu Yusuf, nilai moralnya itu nilai baik, yaitu suka menolong. Lalu yang keempat ada kutipan atau dialog, udah temen tuh harusnya nasehatin bukan ngejerumusin. Temen macam apa kamu? Temen itu harus saling ngejaga, saling nasehatin. Kalau salah teh kasih tahu. Kamu mau terjerumus Kemet nggak bantuin? Gak mau kan? Harusnya kamu juga begitu sama Kemet. Di menit 5:44 detik sampai dengan menit ke 62 detik. Nama tokohnya Ibu Guru atau ibunya Kemet. Nilai moralnya itu nilai moral itu nilai baik, yaitu jujur. Lalu yang kelima itu ada dialog, gimana Neng, enak gak guramenya? Pasti atuh, ini kan langganannya papa sama mama. Teh yakin kamu teh belum pernah nyobain masakan seenak ini. Di menit 13:14 detik dan di menit 13:16 detik sampai dengan 12:29 detik. Nama tokohnya Ajad, nilai moralnya itu nilai sombong. Di nomor 6 itu ada dialog, Neng ngapain ngejahit lagi sih? Emang berapa penghasilan dari ngejahit? Di menit 13:57 detik sampai dengan 14:04 detik. Nama tokohnya itu Ajad, nilai moralnya itu nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Dan yang ketujuh ada dialog, ya Neng, tapi teh ini kalau kita udah nikah nggak bisa kayak gitu. Tugasnya seorang istri teh ngurusin rumah, ngurusin suami sama anak-anak. Di menit 14:32 detik sampai dengan 14:43 detik. Nama tokohnya Ajad, nilai moralnya nilai buruk, yaitu sombong. Yang kedelapan, aduh ngapain sih bawa balok? Ngasih pelajaran itu jangan pakai balok, nanti kenapa-napa gimana? Buang-buang baloknya ayo. Di menit 12:48 detik sampai dengan 12:52 detik. Nama tokohnya Bapak Eros, nilai moral itu nilai moral baik, yaitu bertanggung jawab. Dan yang kesembilan, Bapak mau ngomong sama Pak Guru supaya Kemet enggak gangguin Eros lagi. Di menit 42:19 detik sampai dengan 42:23 detik. Nama tokohnya itu bapaknya Eros, dan nilai moralnya itu nilai buruk, yaitu egois.
Yang selanjutnya itu nomor 10, ada dialognya. Ya mak, lebih cepat lebih bagus, bapak khawatir Eros lama-lama jadi suka sama Kemet. Di menit ke 42 30 detik sampai menit ke 43. Nama tokohnya Bapak Eros. Nilai moralnya itu nilai buruk, yaitu egois karena memaksakan kehendaknya buat anaknya segera menikah. Dan yang ke-11 itu ada dialog jatuh dari motor bu, di menit 39:45 detik. Nama tokohnya itu Kemet. Nilai moralnya itu nilai moral buruk karena dia berbohong atau tidak jujur. Dan yang ke-12 ada dialog masa jatuh aja Kemet bohong, di menit 39:49 detik sampai dengan 39:53 detik. Nama tokohnya itu Kemet dan nilai moralnya tidak jujur atau berbohong. Lalu di nomor 13 ada dialog kalau ibu tidak percaya lihat aja motor si Pipin, rantainya copot, di menit 43:7 detik sampai dengan 43:12 detik. Nama tokohnya Kemet. Nilai moralnya itu buruk, tidak jujur atau berbohong. Dan yang terakhir ada dialog emak juga mau ngomong sama Ajat suruh cepet-cepet ngelamar, di menit 42:25 detik sampai dengan 42:29 detik. Nama tokohnya itu emaknya Eros. Nilai moralnya itu tidak baik atau egois, memaksakan kehendak kepada anaknya. Selanjutnya ada rekapitulasi temuan nilai-nilai moral dalam sinetron Sebelum Dunia Terbalik episode 4. Pada tabel 2 ada nomor, ada nilai moral dan jumlah. Yang pertama itu nilai moral baik. Di dalam nilai moral baik, yang pertama ada jujur yang berjumlah 2, lalu suka menolong 2, empati 0, bertanggung jawab 1, lalu di nomor 2 ada moral buruk. Di moral buruk terdapat beberapa. Yang pertama itu tidak jujur atau berbohong yang berjumlah 3, yang sombong berjumlah 2, suka mengejek 1, dan egois berjumlah 3. Total keseluruhan ada 20 moral antara moral baik dan moral buruk. Selanjutnya ada penafsiran dan uraian penelitian. Yang pertama nilai moral baik. Dalam nilai moral baik ada nilai moral baik suka menolong, data 1 yang terdapat pada nomor 1 dengan dialog Eros teh mau minta tolong bilangin ke AA Kemet suruh dia menghindar, dia teh lagi dicari sama anak buahnya AA Ajat. Analisisnya, data 1 tersebut di dalam kalimatnya menunjukkan bahwa Eros berekspresi ingin menolong Kemet dengan memberitahu itu kepada Emeh agar Emeh menyampaikan hal tersebut kepada Kemet, sehingga dapat dikategorikan sebagai nilai suka menolong. Pada data 2 nomor 2 dengan dialog Eros kamu teh meni cantik pisan. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Emeh memang berkata jujur dan hal ini termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Data 3 nomor 3 dengan dialog jangan-jangan mereka ngegebugin si Kemet dan Kemetnya mana bu. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ucup sebagai sosok teman dekatnya Kemet memang suka menolong, dan hal ini dibuktikan dengan kalimat yang
yang menunjukkan kekhawatiran pada diri Ucup. Maka hal perbuatan tersebut termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu suka menolong. Pada data 4 nomor 4 dengan dialog, udah temen tuh harusnya nasehatin, bukan ngejerumusin. Teman macam apa kamu? Teman itu harus saling ngejaga, saling nasehatin. Kalau salah teh kasih tahu. Kamu mau terjerumus, Kemet nggak bantuin, nggak mau kan? Harusnya kamu juga begitu sama Kemet. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ibu Kemet memang berkata jujur, terbukti dari apa yang dikatakannya kepada Ucup, teman dekatnya Kemet, dan hal ini termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Data 3 nomor 3 dengan dialog, jangan-jangan mereka ngegebugin si Kemet dan Kemetnya mana bu? Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ucup sebagai sosok teman dekatnya Kemet memang suka menolong, dan hal ini dibuktikan dengan kalimat yang menunjukkan kekhawatiran pada diri Ucup. Maka hal perbuatan tersebut termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu suka menolong. Pada data 4 nomor 4 dengan dialog, udah temen tuh harusnya nasehatin, bukan ngejerumusin. Teman macam apa kamu? Teman itu harus saling ngejaga, saling nasehatin. Kalau salah teh kasih tahu. Kamu mau terjerumus, Kemet nggak bantuin, nggak mau kan? Harusnya kamu juga begitu sama Kemet. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ibu Kemet memang berkata jujur, terbukti dari apa yang dikatakannya kepada Ucup, teman dekatnya Kemet, dan hal ini termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data 5 nomor 5, gimana Neng, enak gak guramenya? Pasti atuh, ini kan langganannya papa sama mama AA. AA teh yakin kamu teh belum pernah nyobain masakan seenak ini. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh hajat memang menunjukkan kesombongan. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya. Hal ini termasuk ke dalam moral tidak baik, yaitu sombong. Pada data 6 nomor 8 dengan dialog, aduh ngapain sih bawa balok? Ngasih pelajaran itu jangan pakai balok, nanti kenapa-kenapa gimana, buang-buang baloknya. Analisisnya, kalimat ini menunjukkan sifat tanggung jawab dari seorang pria, yaitu tokoh Bapak Eros yang menasehati anak buahnya Ajat agar tidak melakukan pemukulan atau ketika penangkapan menggunakan balok sebagai medianya. Bapak Eros berusaha menjelaskan bahwa itu tidaklah bagus. Maka hal ini termasuk ke dalam nilai baik, yaitu bertanggung jawab. Adapun nilai moral buruk, yang pertama itu sombong. Pada data 1 nomor 5 dengan dialog, gimana Neng, enak gak guramenya? Pasti atuh, ini kan langganannya papa sama mama AA. AA teh yakin kamu teh belum pernah nyobain masakan seenak ini. Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ajat memang menunjukkan kesombongan. Dengan kesombongan, hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya. Hal ini termasuk ke dalam nilai moral tidak baik, yaitu sombong. Dan pada data 2 nomor 6 dengan dialog, Neng ngapain ngejahit lagi sih? Emang berapa penghasilan dari ngejahit? Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ajat memang menunjukkan sifat tidak baik.
Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya dan termasuk ke dalam nilai moral tidak baik, yaitu mengejek. Karena di dalam kalimat ini Ajat seolah mengejek Eros yang ingin menjadi penjahit dengan mengatakan penghasilan seorang penjahit itu tidaklah besar. Dan pada data 3 nomor 7 dengan dialog, "Ya Neng, tapi teh ini kalau kita udah nikah nggak bisa kayak gitu. Tugasnya seorang istri mengurus rumah, mengurus suami sama anak-anak." Analisisnya adalah bahwa dalam kalimat ini tokoh Ajat memang menunjukkan kesombongannya. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa tokoh Ajat tidak mendukung seorang perempuan, dalam hal ini Eros, untuk mengembangkan bakatnya. Hal itu termasuk ke dalam nilai moral tidak baik, yaitu sombong. Dan data 4 nomor 9, Bapak mau ngomong sama Pak Guru supaya Kemet gak gangguin Eros lagi. Analisisnya adalah pada kalimat ini Bapak Eros tidak mementingkan keinginan sang anaknya, Eros, untuk bahagia dengan pilihannya, yaitu Kemet. Bapak Eros mementingkan keinginan pribadinya yang lebih memilih Ajat untuk menikahi Eros. Maka termasuk ke dalam nilai buruk, yaitu egois. Pada data 5 nomor 10, "Ya Mak, lebih cepat lebih bagus. Bapak khawatir Eros lama-lama jadi suka sama Kemet." Analisisnya, pada kalimat ini Bapak Eros tidak mementingkan keinginan sang anaknya, yaitu Eros, untuk bahagia dengan pilihannya, yaitu Kemet. Bapak Eros mementingkan keinginan pribadinya yang lebih memilih Ajat untuk menikahi Eros. Hal itu terlihat bahwa Bapak Eros sangat tidak ingin anaknya benar-benar menyukai Kemet. Maka termasuk ke dalam nilai buruk, yaitu egois. Dan data 6 nomor 11 dengan dialog, "Jatuh dari motor Bu." Dan analisisnya adalah pada kalimat ini Kemet mengatakan bahwa jatuh dari motor sehingga lebam dan luka-luka pada tubuhnya setelah ditanya oleh sang ibu yang panik melihat kondisinya. Namun sikap Kemet termasuk ke dalam kategori nilai buruk, yaitu tidak jujur atau berbohong. Selanjutnya data 7 nomor 12. Masa jatuh Kemet bohong? Analisisnya adalah pada kalimat ini Kemet mengatakan bahwa jatuh dari motor dan tidak mungkin berbohong setelah ditanya oleh sang ibu yang panik melihat kondisinya. Namun sikap Kemet termasuk ke dalam kategori nilai buruk, yaitu tidak jujur atau berbohong. Data 8 nomor 13 dengan dialog, "Kalau ibu tidak percaya, lihat aja motor si Pipin, rantainya copot." Analisisnya adalah pada kalimat ini Kemet mengatakan bahwa jika ibunya tidak percaya kepadanya, Kemet memintanya untuk melihat sendiri bahwa buktinya adalah motor yang dinaikinya jatuh dari motor dan tidak mungkin bohong. Setelah ditanya oleh sang ibu yang panik melihat kondisinya. Namun, sang ibu justru membalas dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu Kemet jatuh. Kemet bukan jatuh, tetapi digebugin oleh anak buahnya Ajat. Sikap Kemet termasuk ke dalam kategori nilai buruk, yaitu tidak jujur atau berbohong. Dan pada data 9 nomor 14 dengan dialog, "Emak juga mau ngomong sama Ajat, suruh cepet-cepet ngelamar." Analisisnya adalah pada kalimat ini Bapak Eros tidak mementingkan keinginan sang anaknya, yaitu Eros, untuk bahagia dengan pilihannya, yaitu Kemet. Bapak Eros mementingkan keinginan pribadinya yang lebih memilih Ajat untuk menikahi Eros, maka termasuk ke dalam nilai buruk, yaitu egois. Sekian analisis dari sinetron Sebelum Dunia Terbalik episode 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.